السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai pada kaidah bahwa setiap kali ahlul bid'ah berdalil, justru dalil tersebut menyerang, menghancurkan, membinasakan hujahnya sendiri. Ya. Mereka berdalil dengan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa kecuali bangsa itu yang merubah diri mereka sendiri. Mereka berdalil dengan ayat ini bahwa kita disuruh berusaha mengganti pemimpin. Padahal ayat tersebut justru kita disuruh mengganti, merubah rakyat, bukan pemimpin. Jadi pemimpinnya diganti-ganti percuma kalau rakyatnya tidak diganti, tidak dirubah. Ya. Banyak yang terkecoh, maka hari ini yang disalahkan pemimpin terus, jarang yang menyalahkan rakyat, padahal rakyatnya yang salah. Ya. Yang acak-acakan, yang ahli maksiat, yang ahli syirik, yang ahli bid'ah, yang tipu-tipu, justru rakyatnya. Bagaimana pemimpinnya yang diganti? Ya. Ini sudah ya. Kemudian mereka berdalil dengan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardh. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa Allah akan memberikan kekhalifahan. Dengan ayat ini mereka teriak-teriak, mereka mengajak untuk mendirikan khilafah. Padahal justru ayat itu tidak mengajak kepada khilafah, tapi yang mengajak kepada apa? Iman dan amal soleh. Ketika iman dan amal soleh ini ada pada diri mayoritas kaum muslimin, artinya kaum muslimin tidak syirik, tidak bid'ah, maka Allah akan memberikan kekhalifahan itu. Jadi bukan khilafahnya yang dibahas, yang dicari, yang diusahakan, bukan. Tapi iman dan amal soleh. Kan ayatnya Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman itu tidak syirik. Amal soleh itu tidak bid'ah. Kalau bid'ah ya bukan amal soleh, walaupun sholat, walaupun sholawat, walaupun saum, walaupun zakat, haji, tapi tidak sesuai dengan sunnah, itu bukan amal soleh. Nah, ketika syirik dan bid'ah ini lenyap, atau sedikit sekali lah ya, ketika tauhid dan sunnah ini betul-betul diamalkan oleh kaum muslimin, Allah akan memberikan kekhalifahan. Jadi nggak usah teriak-teriak khilafah segala macam. Cukup beriman dan beramal saleh. Jadi jangan berkutat di nama. Ya. Buat apa negara Islam Indonesia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah? Luar biasa ya judulnya ya. Negara Islam Indonesia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Luar biasa ini. Judul yang luar biasa bagusnya.
Tapi masjid-masjid kosong, jenggot-jenggot pada dipotongin, dia kan? Bid'ah di mana-mana. Tidak boleh lulus dari SD sebelum hafal sholawat nariyah, bisa saja itu. Ya, mengatasnamakan negara Islam. Maka anak SD belum diluluskan kalau belum hafal sholawat nariyah. Ya. Ini rahasia ucapan Syekh Albani. Dengan tidak adanya negara Islam yang formal di banyak negeri mayoritas kaum muslimin di muka bumi, kata Syekh Albani, bagus, ini rahmat dari Allah. Ya, artinya Indonesia, Malaysia, Mesir, Yaman dan seterusnya terkesan sekuler. Kata beliau, bagus. Gitu. Kenapa? Kalau diformalkan, taruhlah negeri kita ini ya jadi negara Islam, partai Islam menang, nggak tertutup kemungkinan. Ya, pokoknya kalau belum bisa mimpin tahlilan, nggak boleh lulus dari SMP. Ya, kalau belum hafal sifat 20, jangan naik kelas. Iya kan? Dan seterusnya, dan seterusnya. Yang dikira itu agama padahal bukan agama. Mengatasnamakan Islam. Tentu nggak ada yang tahu kecuali yang berilmu sunnah. Kemudian mereka berdalil maulid Nabi dengan apa kemarin? Puasa. Nabi berpuasa hari Senin. Ya. Dijadikan dalil oleh mereka, lihat, Nabi mengadakan maulid Nabi bukan cuma setahun sekali. Kita masih mending setahun sekali ya. Nabi seminggu sekali ngerayain maulid gitu. Apa salahnya kita setahun sekali? Sejak kapan merayakan hari dengan cara puasa? Namanya merayakan sebuah hari itu, perayaan Idul Fitri, Idul Adha, itu mestinya pakai makan-makan, bukan puasa. Berarti Nabi berpuasa di hari Senin karena beliau, ia memang sunnahnya puasa hari Senin, beliau lahir hari Senin, bukan merayakan. Nah, saudara-saudara kita jelas maulid Nabi itu merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang terakhir kemarin, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada ucapan yang lebih baik daripada dakwah. Ini hak, ini ayat, ini wahyu. Tapi sayang saudara-saudara kita memahami ayat ini dengan keliru. Mereka berdalil dengan ayat ini, siapapun kita, mau berilmu mau tidak, mau faham agama mau tidak, harus berdakwah minimal dalam sebulan itu ya 3 hari. Dakwah, ngajak orang-orang untuk ke masjid, untuk sholat dan seterusnya. Ini tidak menghargai ilmu, dan banyak terjadi dari mereka baru tobat, bahkan masih, kata mereka, masih ingusan ya. Mendatangi suyuh orang sudah tua berilmu yang sudah biasa berjamaah ke masjid, diajak karena mereka nggak kenal. Yang mereka ajak ini siapa nggak kenal, kan tempat jauh-jauh ya. Justru ayat yang dipakai untuk mereka menampar diri mereka sendiri, menghancurkan hujah mereka sendiri. Ya, sekarang kita lanjutkan al-Islamu rahmatan lil alamin. Bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Kalimat ini, ayat ini, hadis ini dijadikan hujah oleh sebagian mereka bahwa karena Islam itu rahmat, rahmat itu kasih sayang, kebaikan, maka enggak ada jihad.
Sebab kalau mendatangi negeri-negeri kafir dengan membawa pasukan, ya bukan rahmat namanya. Orang ajak perang. Katanya Islam rahmatan lil alamin. Maka nggak ada gitu-gituan. Ya. Mereka tidak tahu. Atau sebagian mereka mungkin pura-pura tidak tahu ya, karena sesuatu. Bahwa Islam rahmatan lil alamin, beliau adalah rahmatan lil alamin, Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah rahmatan lil alamin. Ini satu di antara lima apa? 5 kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam dibanding nabi-nabi sebelum beliau. Ada syafaat, ada jawami'ul kalim. Syafaat yang dimaksud syafaatul uzma. Kan Nabi Adam tidak sanggup, Nabi Nuh tidak sanggup, Nabi Ibrahim tidak sanggup, Nabi Musa, Nabi Isa tidak sanggup. Beliau satu-satunya yang sanggup dengan sujud begitu lama dan seterusnya. Paham ya? Kemudian jawami'ul kalim, kalimat yang ringkas, padat, sederhana, sedikit, tetapi isinya sangat luas, sangat dalam. Ini tidak ada yang memiliki, para nabi, para rasul tidak ada yang memiliki kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nusirtu birra'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah dengan adanya rasa ru'ab, rasa takut, rasa gentar, rasa minder. Allah berikan di hati musuh-musuh Islam ketika hendak bertemu dengan kaum muslimin dalam jihad, dalam perang. Berapa? Masirata syahrin, sebulan perjalanan. Misal sebulan perjalanan itu 500 km misalnya. Ini kan perjalanan zaman dulu ya. Nggak mungkin diukur dengan perjalanan pesawat misalnya, nggak mungkin ya. Taruhlah kuda atau unta ya, 500 km misalnya. Maka 500 km sebelum ketemu dengan pasukan kaum muslimin, Allah sudah berikan rasa gentar, rasa takut, rasa ngeri di hati musuh-musuh Islam, pasukan kafir. Selain beliau tidak ada yang diperlakukan seperti itu oleh Allah. Ya. Kemudian ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan seluruh permukaan bumi itu dijadikan masjid dan dijadikan tahur. Artinya dimanapun kita berada, kita boleh sholat di situ. Dimanapun kita berada, kita boleh bangun masjid di situ. Ya, yang penting tidak ada kuburan dan seterusnya. Umat-umat terdahulu ada tempat-tempat khusus, gitu ya. Kemudian tahur, suci. Umat-umat terdahulu kalau bersuci, mandi tayamum itu harus pakai mandi wudu harus pakai air. Harus pakai air. Beliaulah satu-satunya nabi yang mempunyai ajaran bahwa bisa menghilangkan hadas besar, mandi. Bisa menghilangkan hadas kecil, wudu. Tapi nggak pakai air, pakainya tanah, ya, tayammum. Diawali oleh hilangnya kalung Aisyah, diawali dari situ. Lalu turun awal-awal surat Al-Maidah itu. Ini 4 kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibanding nabi-nabi sebelum beliau. Yang kelima, beliau rahmatan lil alamin.
Apa maksud beliau rahmatan lil alamin? Diterangkan sendiri oleh beliau. Kalau Nabi Hud itu rahmat betul, tapi bukan lil alamin, khusus kaum 'Ad. Kalau Nabi Saleh rahmat betul, tapi bukan rahmatan lil alamin, tapi rahmat khusus kaum Samud. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Zakaria rahmat betul, tapi bukan rahmatan lil alamin, tapi rahmat khusus Bani Israel. Adapun aku rahmatan lil alamin. Dari sini kita tahu apa maksud rahmatan lil alamin. Apa? Siapapun dia, man sami'a bi yahudiyan kana au nasraniyan, siapapun dia, mau Yahudi, Nasrani, Majusi, Buddha, Hindu, Konghucu, semuanya, kok sudah mendengar aku Muhammad sudah diutus jadi Nabi, lalu tidak mengikuti syariatku, dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Itu yang dimaksud rahmatan lil alamin. Bahwa syariat beliau harus diikuti oleh siapapun yang hidup di muka bumi setelah beliau atau sezaman dengan beliau. Maka seluruh manusia hari ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, ateis, segala macam, juga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini cuman dibagi dua, ya, ummatul dakwah dan ummatul istijabah. Kita ini ummatul istijabah karena kita sudah ikut ajaran beliau, masuk Islam. Nah, yang Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani dan seterusnya sama umat beliau. Tapi ummatud dakwah, umat yang harus didakwai supaya masuk Islam. Ya. Oleh karena itu, pasukan kaum muslimin mendatangi negeri-negeri kafir, tujuan utamanya apa? Membunuh mereka, mengambil harta mereka, ghanimah, dan itu halal, atau supaya mereka jangan masuk neraka, supaya mereka masuk surga. Mana? Yang kedua, yang ketiga, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga itu makna sabda Nabi alaihi salatu wassalam menjelang perang. Hampir setiap kali menjelang perang, udah detik-detik mau perang, mungkin tinggal nunggu beberapa menit, beberapa saat, Nabi sering mengatakan la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Jangan kalian berharap ketemu musuh. Loh, kita kan mau perang ya Rasul. Kita mau perang, masa nggak boleh berharap ketemu musuh? Justru itu. Ya, kemarin-kemarin, dulu-dulu, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, sebelum perang mau berkecamuk, kita disuruh berharap-harap perang. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man lam yaghzu wa lam yataghanna nafsuhu bil ghazwi, barang siapa yang belum pernah berperang dan tidak ada keinginan sedikit pun untuk berperang, lalu dia mati, famata fi syu'batin minan nifaq, maka dia mati dalam keadaan cabang kemunafikan. Berarti harus ada keinginan, cita-cita untuk mati syahid, berperang. Tapi begitu musuh di depan mata, Nabi mengatakan la tatamannau liqa'al adu, jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Kenapa? Karena kalau nggak ketemu musuh, padahal sudah siap dengan pasukan, dengan senjata, dengan panah, tombak, berarti musuh, kalau nggak jadi perang, berarti musuh pada masuk Islam. Itu yang diharapkan oleh Nabi SAW. Nabi berharap seperti itu. Jadi perang itu bukan tujuan utama. Tujuannya supaya orang-orang kafir itu
tidak kekal di neraka. Supaya orang-orang kafir itu masuk surga. Caranya bagaimana? Cara satu-satunya adalah masuk Islam. Adakah cara lain? Tidak ada. Cara satu-satunya bagi siapapun yang ingin masuk surga, tidak kekal di neraka, cara satu-satunya adalah masuk Islam. Bagaimana tidak mulia ya? Ini misi mulia, misi suci, jihad itu. Nah, taulah kita apa maksud rahmatan lil alamin. Tidak seperti yang diteriakkan oleh sebagian orang, sebagian tokoh. Katanya kalau ada jihad bukan rahmatan lil alamin. Masuk membunuh kok rahmat. Berarti dia lebih pintar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi yang bicara, aku ini rahmatan lil alamin. Kalau Nabi Hud rahmat hanya untuk kaum Ad, kalau Nabi Saleh rahmat hanya untuk kaum Samud, kalau Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Zakaria rahmat hanya khusus Bani Israel. Adapun aku adalah rahmatan lil alamin. Rahmat untuk seluruh alam. Artinya siapapun yang ingin masuk surga, tidak ingin kekal di neraka, harus ikut syariatku. Ya. Ya, kita lanjutkan. Masih di dalil di mana dalil ini justru menyerang orang yang berdalil. Yaitu kisah tentang Muawiyah. Mungkin antum pernah dengar bagaimana sebagian saudara kita memojokkan Muawiyah. Bahkan sebagiannya mencaci, memaki. Kalau Rafidah sudah jelas mengkafirkan Muawiyah. Padahal seandainya tidak ada dalil kecuali satu, Muawiyah adalah sahabat. Selesai apa belum? Selesai. Selesai. Mana ada sahabat masuk neraka? Mana ada sahabat tidak dijamin masuk surga? Mana ada sahabat jelek? Mana ada sahabat boleh dicaci, boleh dimaki? Ada seorang sahabat yang mencaci sahabat. Ya. Khalid memaki Abdurrahman bin Auf, ya. Kan sama-sama sahabat. Apa kata Nabi? La tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela sahabatku. Padahal yang mencela sahabat juga. Itu tidak boleh, haram, apalagi kita yang bukan sahabat. Nah. Karena emas sebesar gunung Uhud engkau sedekahkan di jalan Allah, berpahala besar insya-Allah. Tapi kalah besar pahalanya dengan sedekahnya sahabatku yang satu genggam, satu mud. Iya. Kenapa? Ini dia. Ini dia. Pahala itu akan menjadi banyak, pahala itu akan dilipat gandakan oleh Allah kalau ikhlas. Itulah para sahabat, ikhlasnya luar biasa. Enggak seperti kita. Ada ria, ada sum'ah, ingin dipuji, ada kebanggaan, ada kecewa kalau kita melakukan kebaikan, enggak ada yang lihat, enggak ada yang tahu. Itulah kita, sahabat tidak. Ibnu Abi Layla, seorang tabi'in yang bertemu dengan 130 orang Ansar, sahabat Ansar. Beliau mengatakan, aku bertemu dengan 130 sahabat. Mereka semua tidak ada yang berambisi menyampaikan hadis. Ya. Seandainya ada yang lain yang menyampaikan, mereka sudah senang, merasa terwakili. Ya. Ini beda sekali dengan kita.
Kita kalau bisa kok nggak menyampaikan, rasanya rugi, rasanya gatal, rasanya ada sesuatu yang hilang. Pokoknya kalau tahu harus menyampaikan. Itulah kita. Itulah kita. Ya jangankan masalah agama ya, halal haram, masalah info saja. Maunya yang paling duluan dia ngirim ke grup. Tahu duluan. Itulah kita. Apalagi masalah agama. Ya, sahabat hadis, dia dengar langsung dari Nabi SAW. Tapi kalau udah ada yang menyampaikan, alhamdulillah. Itulah sahabat. Gak ada ambisi untuk harus saya yang menyampaikan. Ya. Kembali ke Muawiyah. Banyak dalil tentang keutamaan beliau. Tapi ada satu riwayat yang orang-orang nggak paham kalau riwayat itu justru membela Muawiyah. Ya. Insyaallah antum pernah dengar riwayat ini, yaitu ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh Ibnu Abbas untuk memanggilkan Muawiyah. Ibnu Abbas pergi mencari Muawiyah, nggak lama balik lagi ke Nabi, ya Rasul, Muawiyah sedang makan. Muawiyah sedang makan. Ya, kata Nabi, balik lagi. Panggil kemari. Pergi, nggak lama balik lagi. Ya Rasul, Muawiyah sedang makan. Belum selesai. Ya. Padahal mungkin ya sudah lumayan lama ya. Kata Nabi, panggil lagi. Panggil lagi, berarti ketiga kalinya ya. Balik lagi, ya Rasul, masih sedang makan. Nabi sebagai manusia ya, punya perasaan kesal barangkali. Nabi mendoakan, ya Allah, jangan kenyangkan perut Muawiyah. Ya. Menurut antum, ini doa baik apa doa buruk? Kalau Nabi kesal jelas. Ya. Para perawi hadis ini mengatakan kemarahan Nabi. Ya Allah, jangan kenyangkan perut Muawiyah. Menurut antum, ini doa baik atau doa buruk? Banyak saudara-saudara kita nggak paham, doa buruk lah. Jangan kenyangkan perutnya, ya. Tapi yang tahu kaidah, yang tahu bagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjanjian Nabi dengan Allah, maka ini doa baik. Ya. Walaupun isinya buruk. Walaupun isinya buruk, tapi kalau keburukan itu Nabi yang berdoa dan itu untuk sahabat, berubah menjadi baik. Nabi sudah mengikat perjanjian, memohon kepada Allah, ya Allah, aku manusia. Ya Allah, aku punya hati. Ya Allah, pasti akan ada rasa marah, kesel, keki, jengkel kepada sesama sahabatku, pada manusia. Aku bukan malaikat. Seandainya satu ketika aku marah, kesel, lalu aku mengucapkan kalimat buruk, mendoakan buruk, mencaci, maka rubahlah ya Allah menjadi kebaikan. Dan doa Nabi ini, permohonan Nabi sudah dikabulkan oleh Allah. Maka setiap kali Nabi mendoakan buruk kepada Muslim ya, maka akan diganti dengan kebaikan. Ya. Aisyah pernah tertawa ketika Nabi awalnya ngobrol baik-baik bertiga di rumah Aisyah. Ya. Entah karena apa, tiba-tiba Nabi marah. Dua orang itu diusir, dimarahi oleh Nabi.
Aisyah tidak menjelaskan bagaimana marahnya kalimatnya. Ya, diusir oleh Nabi marah-marah. Aisyah sambil melihat tersenyum, mengatakan, aku melihat dua orang tadi sedang mendapatkan kebaikan besar. Aneh kan? Dimarahi oleh Nabi, dicaci oleh Nabi, kok dikatakan mendapatkan kebaikan? Karena Aisyah tahu bahwa setiap kali Nabi mencaci maki seseorang, tapi sahabat dia ya, mendoakan buruk seorang sahabat, Allah langsung ganti menjadi kebaikan. Saya kira nggak ada manusia seperti ini. Nggak ada manusia seperti ini. Sepertinya para nabi, para rasul selain beliau mungkin tidak. Ya, mendoakan buruk, mencaci, memaki, mencela, marah, tapi dirubah menjadi kebaikan. Ya, dengan demikian apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya Allah jangan kenyangkan perut Muawiyah, justru ini doa baik bagi Muawiyah, kan dibalik. Ya, maka beberapa a'immah ahlul hadis membawa hadis ini dengan judul Fadlu Muawiyah, manaqib Muawiyah, ya, keutamaan Muawiyah. Gitu. Mereka faham. Nah, yang tidak paham kaidah ya menjelek-jelekkan Muawiyah. Ya. Nggak usahlah hadis-hadis yang lain dulu. Cukup itu sudah cukup hujah. Atau tadi Muawiyah itu sahabat, selesai. Ya. Seluruh sahabat masuk dalam keumuman radhiyallahu anhum wa radu'an wa addalahum jannah. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, dan Allah jamin mereka semua masuk surga. Dari yang paling mulia Abu Bakar, Umar, sampai kepada yang paling rendah entah siapa. Mungkin Mugis atau Barirah atau siapa, hanya Allah yang tahu. Semuanya dijamin ampun, dijamin ridha, dijamin surga. Ya. Dan kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan para sahabat. Dan insya Allah kita juga akan mendapatkan kebaikan seperti kebaikan para sahabat. Ya ridho, ya ampun, ya surga, kalau kita mencontoh para sahabat. Apanya? Manhajnya dulu. Kalau masalah akhlaknya kan nggak usah dibahas. Nggak usah nyontoh sahabat, kita juga tahu jujur lebih baik daripada bohong, amanah lebih baik daripada khianat, kan begitu. Dermawan lebih baik daripada bakhil, kita semua tahu. Nggak usah nyontoh sahabat. Kalau itunya, kalau akhlaknya, sudah sering kita bahas kan. Tanpa Al-Quran, tanpa Sunnah, akhlak bisa baik. Ya. Adakah orang Buddha, Hindu, Konghucu yang dermawan? Banyak. Yang pemberani? Banyak. Yang berbakti kepada orang tuanya, ibunya? Banyak. Akhlak bisa diketahui oleh manusia walaupun tidak kenal Al-Quran dan Sunnah. Yang tidak mungkin bisa diketahui tanpa Al-Quran dan Sunnah adalah manhaj tadi, akidah ibadah. Tanpa Al-Quran dan Sunnah kita tidak akan tahu. Pakai pakaian ihram itu yang benar di pesawat apa ketika sudah di Jeddah? Nggak mungkin kita tahu tanpa Al-Quran dan Sunnah. Ya, yang benar kalau sudah sampai Mekah, 7 hari di Mekah, itu umrohnya sekali saja apa berkali-kali? Nggak mungkin kita bisa tahu tanpa Al-Quran dan Sunnah. Yang benar dalam satu masjid itu harusnya berjamaah salat tarawih itu sekali apa 2 kali juga boleh. Kita nggak mungkin tahu tanpa Al-Quran dan Sunnah. Habis salat Aid yang benar mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum apa minal aizin wal faizin, nggak mungkin kita tahu tanpa Al-Quran dan Sunnah. Sunnah yang dipraktekkan oleh para sahabat tentunya, dan begitu seterusnya. Ya.
Sedikit tentang keutamaan Muawiyah. Beliau juga pernah didoakan oleh Nabi, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan. Ya Allah, jadikanlah Muawiyah sebagai hadi, mahdiyan, hadiyan mahdiyan, orang yang bisa memberikan petunjuk, orang yang mendapat petunjuk dan bisa memberikan petunjuk kepada orang lain. Tentu bukan hidayatul taufik, itu hanya milik Allah, tapi hidayatul bayan. Artinya banyak kebaikan yang datang lewat Muawiyah. Banyak orang yang masuk Islam mendapatkan hidayah dari Allah lewat Muawiyah. Banyak yang mendapatkan ilmu lewat Muawiyah. Pernah Muawiyah marah, ini ketika beliau menjadi khalifah, ya. Ketika beliau berkunjung ke Madinah, beliau kan di Syam. Tentu ini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sudah meninggal. Lalu beliau menemukan, kalau istilah kita, wig, ya, rambut palsu. Rambut palsu, menyambung rambut. Beliau marah di depan jamaah, di mana ulama kalian? Di mana ulama kalian ini dilarang oleh Nabi SAW. Muawiyah berilmu. Pernah Muawiyah sholat witir 1 rakaat setelah Isya atau setelah Ba'diyah Isya. Ya. Orang-orang mencibir, ya. Masuk Qiyamul Lail habis Isya cuman 1 rakaat, ya. Dibela oleh Ibnu Abbas dengan mengatakan ini menunjukkan Muawiyah faham fikih, tahu bahwa boleh Qiyamul Lail habis Isya. Apa? Khusus witir tentunya. Adapun tahajud kan nanti setelah tidur, sesuai dengan kalimatnya, tahajjada ya tahajjadu tahajjudan, bangkit dari tidur, bangun dari tidur, ya. Apalagi ketika beliau menjadi khalifah, nampak bagaimana keahlian beliau, keilmuan beliau dalam memimpin kaum muslimin, memimpin pasukan. Dan itu disadari, diakui oleh Hasan. Oleh Hasan, cucu Nabi alaihi salatu wassalam, pemuda ahlul jannah, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ketika Hasan menjadi khalifah, hanya beberapa bulan, ya, sepeninggal ayahnya Ali bin Abi Thalib, kaum muslimin membaiat Hasan, sempat jadi khalifah. Tapi Hasan sadar, Hasan faham, mengakui Muawiyah lebih berilmu dalam hal ini. Maka Hasan menyerahkan kekhalifahan itu kepada Muawiyah. Dan sejak saat itu hilang istilah yang gak enak didengar. Jadi waktu itu seolah kaum muslimin pecah jadi 2, Syi'atu Ali wa Syi'atu Muawiyah. Nih kelompoknya Ali, kelompok Muawiyah. Bahkan sahabat, apakah sahabat satu kata mendukung Ali semua? Tidak, kan? Zubair, Tolha, itu kan cenderung ke Muawiyah. Bahkan dalam perang Siffin kan ada di pasukan Muawiyah, bukan ada di pasukan Ali. Berarti sahabat pun pecah, apalagi tabi'in. Gitu, ya. Sampai Ali wafat, ada obrolan-obrolan ringan. Dia yang Muawiyah apa Ali? Nah, kira-kira begitu, ya. Dia anu apa anu? Nah, gitu. Dia Syi'atu Ali apa Syiah Muawiyah?
Kalau dia kadrun apa cebong gitu ya. Nah, Salman ini kan nggak hilang-hilang ya kan. Ini udah kemana-mana, ini nggak hilang-hilang. Ya. Kalau ini hilang nih, ya. Ini Syiatu Ali apa Syiatu? Begitu Hasan membaiat Muawiyah, hilang. Nggak ada lagi istilah, nggak ada lagi pertanyaan nih. Syiahnya Ali, Syiahnya Muawiyah. Taulah kita dari sini bahwa para sahabat berselisih betul, tapi sebentar. Sebentar. Setelah Hasan membaiat Muawiyah, hilang sama sekali, kembali bersatu. Maka para ahli sirah mengatakan sejak saat itu disebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Nggak ada perselisihan lagi. Dan itu persis seperti yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sambil menggendong Hasan waktu Hasan masih kecil, bahwa anakku ini Hasan kelak akan mendamaikan dua kaum muslimin yang berselisih. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di bawah kepemimpinan Muawiyah luar biasa. Luar biasa, sampai Romawi saja takluk. Ya, sampai terpaksa Romawi mengirimkan yang putih, yang merah, Parsi mengirimkan yang putih. Apa yang dimaksud? Emas dan perak mengalir ke kaum muslimin sebagai tanda takluk mereka agar tidak diserang, gitu ya. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silahkan.